Maka setidaknya ada 5 pekerjaan yang harus dilakukan seorang wanita supaya bisa menjadi support system terbaik bagi kehidupan untuk suaminya dan anaknya di dalam bertumbuh kembang. Apa itu 5? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh istri karyawan BSI Region 5 Jakarta yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Semoga Ibu senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi para suami selain kekuatan yang datang dari Allah, supaya suami kita senantiasa mampu berjibaku untuk mendapatkan rezeki yang halal dan mendatangkan keberkahan bagi keluarga kita. Karena sesungguhnya banyak perempuan mungkin yang lebih cantik daripada kita, mungkin banyak perempuan yang lebih mempesona daripada istri kita. Tapi sejatinya seorang laki-laki yang baik tidak membutuhkan seorang wanita yang hanya mempesona. Tapi sejatinya seorang laki-laki yang baik adalah membutuhkan seorang wanita yang bisa menjadi support tenaga dan support energi dalam kehidupannya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap supaya setiap para wanita senantiasa memahami tugasnya, bahwasanya tugasnya salah satunya adalah menjadi support system yang terbaik bagi kehidupan seorang suami. Semoga Allah berikan itu dalam kehidupan setiap para istri karyawan di BSI Region 5 Jakarta secara khusus dan kepada seluruh para istri dimanapun mereka berada. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya materi kuliah dan materi kehidupan bagi kehidupan orang yang beriman itu cuma 2 secara sederhana, yaitu adalah sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Kalaupun kita mendapatkan turbulence dan ujian dalam kehidupan, bukan karena Allah itu benci dan murka kepada kita, tapi terkadang turbulence yang kita peroleh, kesulitan yang kita dapatkan, karena Allah ingin menganugerahkan kepada kita pahala-pahala kesabaran. Karena kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Maka inilah yang menjadikan kita paham materi kurikulum dalam kehidupan hamba yang beriman. Yang pertama adalah memberikan kesabaran tanpa tepi. Sabar terhadap suami, sabar terhadap anak, sabar terhadap seluruh problematika di dalam keluarga, dan sabar di dalam jalan ketaatan kita kepada Allah. Maka tidak ada yang bermuara pada setiap kesabaran kecuali adalah gemericik air di surga. Karena memang surga diciptakan dan disediakan secara istimewa bagi mereka yang bersabar. Makanya ucapan para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Sebuah kalimat opening ceremony yang diucapkan para malaikat untuk menyambut para penduduk surga atas seluruh kesabaran yang mereka jumpai di dunia sampai mereka mendapatkan cita-cita tertinggi, yaitu adalah surga dengan gemericik air yang begitu menenteramkan. Materi kurikulum yang kedua bagi orang yang beriman itu adalah memberi kesyukuran tanpa tapi. Karena sesungguhnya hidup itu pasti terdapat segala macam kemudahan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kalaupun kita pernah mendapatkan ujian, maka ujian itu hanyalah seujung kuku. Tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang di atas gelombang. Janganlah apa yang menjadi ujian seujung kuku melupakan luapan kenikmatan gelombang di atas gelombang yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita memberikan kesyukuran. Syukur itu tanpa tapi. Karena syukurnya mereka yang beriman kepada hari akhir berbeda dengan mereka yang bersyukur bagi yang memiliki paham materialisme. Orang yang memiliki paham materialisme ketika mereka bersyukur selalu menetapkan syarat supaya mereka baru mau bersyukur. Nanti kalau dapat mobil, saya bersyukur. Nanti kalau dapat promosi jabatan, saya baru bersyukur. Nanti kalau saham saya naik, saya baru bisa bersyukur. Tetapi ketika itu semuanya belum dia dapatkan, dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Itu syukurnya kaum materialisme. Orang yang bersyukur, bagi mereka yang beriman kepada hari akhir, syukur yang dia berikan itu pada sejatinya syukur tanpa syarat. Apapun yang dia dapatkan maka dia bersyukur kepada Allah karena dia mengerti pemberian yang Allah limpahkan kepadanya jauh melebihi setiap kesulitan yang pernah dihadapi. Kesyukuran tanpa tepi inilah yang menjadikan seseorang akan merasakan kecukupan,
Seseorang akan merasakan kelapangan dan pastinya dia akan mendapatkan keberkahan. Hari ini paham materialisme luar biasa menggurita di dalam seluruh lini kehidupan. Sehingga akhirnya terkadang yang penting itu adalah kepuasan, yang penting adalah kemewahan, dan yang terpenting itu adalah finansial. Padahal kita lupa bahwasanya yang terpenting bukan itu semua. Tapi yang terpenting itu kalau kita memiliki kecukupan, kalau kita memiliki kelapangan di dalam hati kita, dan ketika kita diberikan keberkahan. Karena perkara itulah yang menenangkan kehidupan kita dan menjemput rezeki surga dalam kehidupan di akhirat. Kita tidak mungkin mendapatkan ketenangan, kelapangan, kecukupan, dan keberkahan kecuali adalah kita bersyukur. Bersyukur atas baju yang kita kenakan, bersyukur atas rumah yang telah kita peroleh, bersyukur atas motor yang kita dapatkan dan mobil yang telah kita beli, maka itulah sejatinya kehidupan yang membahagiakan. Bukan berapa digit yang kita peroleh, tetapi berapa syukur yang telah kita berikan pada apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Orang yang beriman itu memiliki sifat yang banyak, dan salah satu sifat orang yang beriman, mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadikan kita semoga menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Tentunya pada kesempatan hari ini, sebelum kita menyampaikan materi, bahwasanya materi akan menjadi pembahasan kita secara khusus pada kesempatan duha kali ini adalah materi tentang wanita sebagai support system kehidupan. Tapi sebelum kita membahas itu, tentunya saya mendoakan secara khusus semoga seluruh komponen yang ada di Bank Syariah Indonesia selalu diberikan oleh Allah kekuatan, selalu diberikan oleh Allah proses belajar dan proses bertumbuh dan berkembang sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun menghadapi satu turbulens, pernah menghadapi kesulitan, dan pernah menghadapi badai yang menerjang, semoga dikuatkan dan semoga ujian yang pernah datang itu terus menjadikan dewasa dan terus menjadikan berkembang dan bertumbuh untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan konsep yang pasti dimiliki oleh setiap orang yang bekerja di Bank Syariah, yaitu adalah bagaimana mengenalkan konsep muamalah secara Islam kepada seluruh masyarakat. Dan semoga doa-doa ini diistijabah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sebuah tema wanita sebagai support sistem kehidupan. Mari kita memperhatikan tulisan di samping ini. Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya wanita itu tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Tetapi sesungguhnya pada dasarnya dan pada sejatinya wanita itu ditakdirkan untuk melahirkan banyak pemimpin yang hebat di atas kehidupan kemanusiaan. Karena ini merupakan salah satu fitrah yang harus kita mengerti di balik penciptaan seorang wanita. Bahwasanya sekali lagi, wanita tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, tetapi sesungguhnya wanita itu pada dasarnya, wanita itu ditakdirkan untuk menjadi orang melahirkan pemimpin-pemimpin besar dalam kehidupan umat hari ini. Itulah yang menjadikan wanita itu begitu hebat, dan kehebatannya dalam beberapa sisi melebihi kehebatan yang dimiliki laki-laki. Karena setiap laki-laki yang mereka menjadi pemimpin besar dalam kehidupan peradaban manusia, mereka lahir dari seorang rahim wanita yang melahirkan. Dan sesungguhnya pemilik rahim yang taat, maka melahirkan pemimpin-pemimpin besar yang luar biasa di dalam kehidupan. Mari kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pemimpin besar dalam kehidupan ilmu. Beliau merupakan founder dari madhab Syafi'i. Tapi sesungguhnya siapa yang melahirkan Imam Syafi'i adalah ibunya. Dan ibunya lah yang melahirkan pemimpin besar yang bernama Syafi'i. Imam Bukhari adalah imam di dalam masalah hadis. Dia memiliki sebuah kitab hadis yang luar biasa yang disebut dengan Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi siapa yang melahirkan Bukhari? Ibunya. Untuk memberi arti kepada kita, jangan remehkan wanita. Karena sesungguhnya wanita, kalau mereka berada pada track yang benar, maka sesungguhnya kekuatan yang dimiliki oleh wanita tidak mampu ditandingi oleh siapapun di dalam kehidupan. Karena pahlawan pun tidak akan pernah lahir, kecuali karena peran seorang wanita yang melahirkan setiap para pahlawan besar di dalam kehidupan agama kita. Ini yang kita pahami tentang wanita. Jadi ibu-ibu tidak usah merasa minus, tidak usah merasa minder. Saya cuma seorang perempuan, saya cuma seorang wanita, saya cuma seorang ibu rumah tangga, saya cuma seorang
wanita dari seorang karyawan di BSI, jangan pernah merasa minder. Karena sesungguhnya pada dasarnya ibu dimuliakan oleh Allah dan ibu merupakan pemilik rahim yang melahirkan para pemimpin-pemimpin besar. Kalau Allah menakdirkan di antara keturunan kita menjadi orang besar, maka orang besar itu pasti di baliknya ada seorang wanita hebat yang telah melahirkan mereka. Maka itu yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang perkara itu. Makanya akhirnya kita mengerti betul bahwasanya kalau wanita mereka itu telah betul-betul mengetahui fitrahnya, lalu wanita ini bisa memberikan kebaikan di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya kebaikan wanita itu akan menjadi pusaran kebaikan yang besar di antara seluruh orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwasanya wanita bukan hanya sekedar wanita itu mereka melahirkan para pemimpin besar, tapi sesungguhnya para wanita itu pada dasarnya, kalau wanita itu berada pada tracknya, mereka menjalankan kehidupan sesuai dengan fitrahnya, mereka melakukan yang diwajibkan, lalu mereka meninggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan mereka, maka seluruh komponen yang ada di sekitarnya akan merasakan keberuntungan besar ketika seorang wanita yang solihah sudah ada di antara mereka. Kita tentunya paham ya, kalau ada orang tua, kalau dia mendapati ada orang tua, kalau dia mendapati ada orang tua itu mendapati anaknya perempuan, 2 solihah, lalu sampai dihantarkan 2 putrinya solihah itu menuju kepada gerbang pernikahan, 2 anak perempuan yang solihah yang dihantarkan kepada gerbang pernikahan, itu menjadikan orang tuanya akan memiliki sutroh, akan memiliki pembatas antara orang tuanya dengan neraka. Karena 2 wanita, anak yang solihah, maka sesungguhnya bisa menjadi penghalang antara orang tuanya, bapak dan ibunya dari api neraka. Kalau wanita, ternyata mereka adalah seorang ibu yang solihah bagi anak-anaknya, maka anak-anaknya beruntung. Karena apa? Karena sesungguhnya wanita-wanita yang solihah dan wanita yang beriman, maka pada dasarnya mereka itu adalah benda, dan anak-anak mereka itu adalah bayangan untuk mereka. Kalau bendanya lurus, maka bayangan pun lurus. Dan siapakah anak yang beruntung? Kata para ulama, anak-anak yang dilahirkan dari rahim yang taat kepada Allah, rahim yang sabar, rahim yang ridho kepada Allah, rahim yang senantiasa menjalani kehidupan dengan kesyukuran. Kalau mereka melahirkan anak, maka anak mereka itu akan menjadi anak-anak yang paling beruntung karena mereka memiliki ibu yang solihah yang bisa membawa mereka menuju kepada ridho dan surganya Allah. Kalau ada wanita, ternyata dia menjadi seorang istri, maka sesungguhnya dia kalau menjadi istri yang solihah, maka itu pun akan menjadi sebuah perniagaan dan menjadi sebuah simpanan yang paling terbaik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita di dalam salah satu hadis yang sangat penting. Rasulullah mengatakan ada perniagaan, ada simpanan yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Rasulullah menyebutkan ada 3, yaitu adalah lisanan dzakiron, yaitu adalah bagaimana lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah, wa qalban syakiron, dan hatimu selalu bersyukur kepada Allah, dan yang ketiga, yaitu adalah kamu memiliki zaujatan mukminah tu'inu ala amril akhirah, yaitu ketika kamu memiliki seorang istri yang mukminah, dia beriman kepada Allah, yang membantumu dalam urusan akhirat, maka sesungguhnya itulah simpanan terbaik yang dimiliki seorang laki-laki, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Tidak ada simpanan terbaik bagi seorang laki-laki kecuali dia memiliki seorang wanita yang terbaik, beriman kepada Allah, dan menjadi support terbaik kehidupan suaminya menuju kepada surga. Inilah bagaimana kedudukan wanita yang luar biasa. Jadi dari sini kita akhirnya paham. Dari sinilah kita akhirnya betul-betul mengetahui benar betapa besarnya kedudukan wanita itu. Jadi wanita itu bukan hanya sekedar wanita. Wanita itu bukan hanya sekedar urusan ketika mereka di dapur. Wanita itu bukan hanya urusan ketika mereka mengganti popok bagi anak mereka. Tapi ternyata di balik setiap wanita yang berada di dalam rumahnya ketika mengganti popok anaknya, ternyata ada sesuatu yang besar yang tidak kelihatan kecuali adalah orang yang paham tentang akhirat. Di balik wanita itu ada pemimpin-pemimpin besar yang nanti dilahirkan. Di balik wanita itu ada sebuah keberuntungan besar yang dia berikan kepada sang suami,
yang dia berikan kepada anak, yang dia berikan kepada orang tua, ketika wanita itu betul-betul menjadi wanita yang hebat, paham kewajibannya, melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Semua perkara besar yang tadi kita bahas akan diberikan oleh seorang wanita. Makanya Masya Allah, laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita. Tapi wanita memberikan khidmah yang melancarkan seorang laki-laki mendapatkan surganya Allah. Itu kata para ulama. Saya ulang kembali. Laki-laki memberikan nafkah kepada sang istri. Tapi seorang istri atau seorang wanita, kalau yang menerimanya adalah wanita mukminah, wanita itu akan mengganti setiap nafkah yang diberikan oleh suami dengan sesuatu yang lebih besar. Yaitu laki-laki itu mendapatkan kebaikan dan mendapatkan support terbaik menuju kepada ridhonya Allah. Ketika dia telah didapatkan oleh seorang laki-laki, lalu laki-laki itu mendapatkan istrinya betul-betul mukminah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betapa besarnya masalah ini dalam kehidupan. Makanya akhirnya saya tidak salah kalau saya mengatakan bahwasanya support system dalam kehidupan peradaban hari ini yaitu adalah dimiliki. Bahwasanya support terbesar dalam kehidupan peradaban hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan para wanita-wanita kita berada pada tracknya. Bagaimana kita mempersiapkan anak perempuan, supaya anak perempuan itu mengerti tentang kewajibannya, supaya kita mempersiapkan seorang wanita ketika akan menikah, dan kita mempersiapkan seorang wanita ketika menjadi ibu. Karena sekali lagi peradaban besar itu sangat tergantung bagaimana posisi seorang wanita di dalam peradaban itu. Selama wanitanya dalam kondisi yang baik, maka sesungguhnya seluruh peradaban itu akan menjadi baik. Dan kualitas kehidupan itu akan menjadi baik. Tapi selama wanitanya buruk, maka peradaban itu pun akan ambruk. Seiring dengan ambruknya para wanita yang menjadi tiang umat dan tiang kehidupan bangsa. Makanya tidak salah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam salah satu riwayatnya, bahwasanya tidak ada yang menjadikan Bani Israel, walaupun mereka menjadi kaum yang paling banyak nabinya dan merupakan kaum yang Allah turunkan kitab Taurat untuk mereka, tapi kaum Bani Israel itu menjadi hancur. Dan hancurnya kaum Bani Israel dimulai dari hancurnya wanita di antara mereka. Nah, inilah yang menjadi sebuah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Sekarang mari saya akan sampaikan bahwasanya wanita itu, Masya Allah, wanita itu memiliki sebuah peranan besar. Mari kita merenungkan surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah menyampaikan kepada kita di dalam salah satu firman-Nya. Ayat ini penting untuk menjadi bahan perenungan untuk kita. Allah menyampaikan ada sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyampaikan kepada kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah mengatakan kepada kita, sifat ibadur rahman yaitu adalah mereka yang senantiasa mereka itu berdoa. Ya, mereka selalu berdoa. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang qurrata ayun, dan berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang qurrata ayun, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Ini ayat beberapa waktu yang terakhir ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Karena ayat ini bagi saya sangat mind-blowing sekali untuk memberi refleksi perenungan dalam kehidupan kita. Mari kita bedah. Ibu-ibu yang membawa handphone, dibuka surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-74. Mari kita lihat betapa luar biasanya mind-blowing yang kita dapatkan pada ayat ini. Allah itu menyampaikan bahwasanya permintaan orang yang beriman itu adalah, ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami yang qurrata ayun, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Artinya, di dalam doa yang ada pada surat Al-Furqan ayat yang ke-74, di sini ada 3 permintaan. 3 permintaan itu dimulai dari yang terakhir, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Jadi sifatnya orang yang beriman itu bukan hanya menjadi orang yang bertakwa, tapi orang yang beriman itu harus bercita-cita besar, pemimpin orang yang bertakwa. Permintaan yang kedua yaitu adalah kita meminta supaya kita diberikan anak yang qurrata ayun, anak yang menyenangkan hati dan jiwa kita.
Permintaan yang pertama yaitu adalah bagaimana kita diberikan oleh Allah, yaitu adalah pasangan-pasangan yang qurrata ayun. Yang menarik adalah di antara 3 permintaan ini, permintaan yang pertama yang Allah berikan, permintaan pertama yang diminta oleh seorang hamba kepada Allah, Allah itu mengajari seorang hamba, sebelum kamu meminta supaya keluargamu itu berkualitas menjadi pemimpin orang yang bertakwa, sebelum anakmu menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan, maka yang kita harus minta yang pertama kepada Allah itu apa? Yaitu adalah kita meminta supaya istri kita dan suami kita itu saling memberi qurrata ayun, saling menenangkan, saling memberikan support system yang terbaik dan positif di dalam kehidupan mereka berkeluarga. Kenapa permintaan yang pertama? Yaitu adalah meminta supaya istri kita dan meminta kepada Allah supaya pasangan kita atau suami kita itu qurrata ayun terlebih dahulu. Karena para ulama berkata, karena kalau kita, istri kita sudah menjadi qurrata ayun, kalau wanita sudah menjadi qurrata ayun bagi suaminya dan suami itu menjadi qurrata ayun bagi istrinya, maka Allah akan memberikan kepadanya 2. Anaknya pasti berkualitas dan menjadi qurrata ayun, dan pastinya anak-anaknya atau di antara keluarganya akan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pasti kehidupan mereka berkualitas, bukan hanya sekedar berkualitas, tapi menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Kapan itu dimulai? Ketika seorang wanita telah menjadi qurrata ayun untuk suaminya, dan suami juga menjadi qurrata ayun bagi istrinya, maka 2 garansi yang Allah berikan. Anakmu akan membahagiakan kalian berdua, dan di antara keluargamu, entah suamimu atau anakmu, nanti akan berkualitas. Tapi itu dimulai dari sebuah ikhtiar istri menjadi support system yang terbaik bagi sang suami, dan sang suami menjadi support system yang terbaik bagi seorang istri. Dan ini memberikan kepada kita tambahan arti. Berarti Masya Allah ya, berarti kedudukan seorang wanita itu luar biasa besar. Bisa memberikan efek yang luar biasa kepada anak, bisa memberikan efek yang luar biasa kepada kualitas suaminya dan anak-anaknya dalam kehidupan sosial di luar rumah mereka, disebabkan ketika mereka telah mendapatkan seorang istri itu menjadi qurrata ayun dalam kehidupan mereka. Inilah dahsyatnya seorang wanita, kalau wanita itu sudah tahu betapa besarnya positioning seorang wanita di dalam kehidupan agama dan kehidupan sosial di kehidupan dunia ini. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya, Masya Allah ini. Maka inilah yang menjadikan kita berupaya betul. Dan dakwah ini harus memberikan kontribusi untuk memberikan edukasi. Bahwasanya wanita itu, Masya Allah, kekuatan yang dimilikinya itu besar. Dan ini kita head to head dengan kekuatan-kekuatan jahat di luar yang mencoba untuk menarik perempuan, dan supaya perempuan itu tidak lagi menjadi support system yang terbaik dalam keluarga. Menjadikan perempuan hanya menjadi objek kenikmatan dan objek syahwat. Lalu menjadikan wanita itu hanya menjadi objek dari berbagai macam produk-produk yang terus dikeluarkan supaya wanita itu terus berhasrat terhadap itu. Inilah yang menjadikan dakwah itu harus memberi edukasi bahwasanya ternyata ibu-ibu yang seluruhnya hadir pada kesempatan hari ini, Allah itu menciptakan ibu sebagai seorang wanita itu bukan tanpa sebab. Allah menciptakan ibu sebagai seorang wanita, hari ini menjadi istri, hari ini menjadi ibu dari anak-anaknya, hari ini diberikan amanah untuk menjadi istrinya seorang karyawan. Itu bukan tanpa hikmah. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menciptakan apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu tanpa hikmah. Maka hikmahnya adalah sejenak kita harus merenungkan. Allah menciptakan saya sebagai wanita, berarti saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk melahirkan pemimpin besar. Allah menciptakan saya sebagai seorang wanita karena Allah ingin supaya saya menjadi sumber kebaikan. Sumber kebaikan untuk anak saya, sumber kebaikan untuk suami saya, dan sumber kebaikan untuk orang tua saya. Dan sesungguhnya Allah menakdirkan saya perempuan karena saya kalau betul-betul bisa menjadi qurrata ayun untuk suami saya, anak saya akan qurrata ayun, suami saya dan anak saya mungkin akan menjadi orang yang berkualitas ketika mereka menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan itu ada tali simpulnya, dan tali simpul itu adalah bernama seorang wanita. Ya, coba ibu-ibu pahami betapa besarnya Allah menginginkan itu kebaikan ada di pundaknya ibu.
Jadi jangan pernah kita berpikir sebagaimana orang yang bingung. Ada perempuan berpikir pengen jadi laki-laki, menjadi transgender. Itu pada dasarnya karena dia tidak paham fitrah besar. Ada perempuan yang tidak ingin punya anak free child karena dia tidak tahu bahwasanya fitrahnya itu ketika dia menanggung satu beban amanah itu akan memberikan kepadanya sebuah kebaikan besar. Kenapa? Anak itu amanah, tapi amanah itu akan memberikan kepada kamu sebuah kesyukuran dan sukacita. Kalau seorang wanita sudah paham bahwasanya maksudnya Allah menciptakan engkau dengan semua penjabaran yang tadi disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka disitulah kita paham. Allah ciptakan memang perempuan dari tulang rusuk, tapi tulangnya seorang wanita terkadang lebih tegar dan lebih kuat daripada tulangnya seorang laki-laki. Makanya akhirnya kita mendapati kan bagaimana perempuan mereka mampu menghadapi rasa sakit yang paling sakit ketika melahirkan. Di mana ketika pernah diadakan eksperimen sosial, seorang laki-laki diuji coba dengan rasa sakit yang dirasakan seorang wanita ketika merasakan kelahiran, ternyata tidak ada laki-laki yang mampu untuk menanggung rasa sakit itu. Karena sekali lagi, memang perempuan dari tulang rusuk. Tapi tulang rusuk itu lebih kuat daripada besi sekalipun kalau dia sudah mengerti tentang amanah yang Allah berikan kepadanya. Allah menciptakan ibu bukan tanpa hikmah. Allah menciptakan ibu bukan tanpa sebab. Allah tiba-tiba tidak mungkin Allah menciptakan misalkan Ibu Rini, Ibu Susanti, siapapun namanya. Itu tiba-tiba Allah ciptakan kamu menjadi perempuan. Lalu kamu tidak ditakdirkan dengan sebuah perkara besar ketika Allah menciptakan engkau sebagai wanita. Tidak mungkin itu terjadi pada kehidupan seorang wanita. Makanya inilah yang menjadikan kita tentunya paham. Ketika seorang wanita sudah tahu amanahnya begitu besar, maka amanah ini bukan beban. Karena bedakan antara amanah dengan beban. Ada sesuatu perbedaan antara amanah dengan beban. Memang amanah itu ada bebannya. Ya, amanah itu ada bebannya. Tapi tidak setiap beban itu pasti amanah. Tapi amanah itu bagaimanapun merupakan suatu ujian yang Allah berikan kepada kita supaya berkualitas. Emas tidak akan pernah menjadi emas tanpa ditempa. Mutiara tidak akan pernah menjadi mutiara tanpa proses yang panjang dengan penempaan sampai akhirnya mutiara itu keluar dan dijual dengan harga yang mahal. Sama, memang amanah ini Allah berikan kepada wanita supaya wanita itu tahu bagaimana fitrah yang harus dia jalani dalam kehidupan, bagaimana dia berusaha untuk menjadi yang terbaik, bagaimana dia berusaha menempa dirinya supaya dia bisa menjadi tali simpul dari banyak kebaikan ketika mereka sudah memahami fitrahnya itu. Dan siapa nanti yang akan mengganjarnya dengan musim panen yang sangat indah bagi wanita? Yang mengganjar ibu dan memberikan pahala untuk ibu bukan saya, bukan suami, tapi yang memberikan pahala tiada batas, unlimited kepada ibu adalah Allah dengan kenikmatan yang sangat besar. Makanya Masya Allah. Makanya akhirnya wanita di dunia kalau mereka sudah masuk surga, mereka bukan hanya menjadi bidadari, tapi sesungguhnya mereka menjadi pemimpin para bidadari. Kenapa kok para wanita kalau masuk surga, wanita di dunia kalau mereka masuk surga, mereka menjadi pemimpin para wanita bidadari di surga? Ya Ustadz, karena simpel, karena sesungguhnya kita harus paham. Karena para bidadari tidak diciptakan dengan tempaan-tempaan ujian dan amanah yang harus mereka tunaikan. Para bidadari tidak pernah melahirkan, tidak pernah sakitnya menyusui, tidak pernah mengerti bagaimana rasanya ketika seorang anak menggigit dirinya ketika sedang anak itu menyusui, tidak mengetahui bagaimana darah nifas, tidak mengetahui bagaimana dia harus berjibaku dengan seluruh ujian perasaan yang ada di dalam hatinya, air mata yang tumpah, kesedihan yang pernah dirasakan. Semua itu yang pernah dilewati wanita yang menjadikan posisi seorang wanita itu ditinggikan, melesat sangat jauh lebih tinggi daripada posisinya para bidadari. Karena bidadari hanya diciptakan dengan kenikmatan yang Allah berikan di surga, tapi tidak pernah melewati berbagai macam tempaan dan ujian ketika di dunia. Maka itulah yang menjadikan akhirnya wanita, kalau mereka betul-betul sudah berada pada fitrahnya, menjalankan amanah dan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, maka sesungguhnya tidak ada tempat kembali mereka kecuali menjadi pemimpin para wanita bidadari dalam kehidupan kelak di surga.
Itulah beruntungnya menjadi seorang wanita. Nah, setelah kita memahami bahwasanya ketika kita paham kedudukan wanita sedemikian besarnya, maka kita harus paham salah satu tugas teragung bagi seorang wanita itu apa? Tugasnya teragung seorang wanita itu adalah bagaimana dia menjadi bagian dari kehidupan seorang laki-laki yang telah menghalalkan dia. Makanya akhirnya disinilah dia harus paham. Tidak ada karir tertinggi bagi seorang wanita kecuali mendapatkan ridho dari suaminya. Karena sesungguhnya kalau ada seorang wanita, lalu sang suami itu ridho kepada dirinya, maka seorang wanita kalau sudah diridhoi oleh seorang suami, maka sesungguhnya seorang wanita akan dipanggil dan namanya disematkan ke 8 pintu surga. Dia akan boleh memasuki pintu mana saja untuk memasuki surga. Kalau seorang wanita itu telah menjadi bagian dari kehidupan seorang suami dan telah mendapatkan keridhaan dari sang suami. Berarti salah satu tugas terbesar seorang wanita di separuh kehidupannya itu apa? Yaitu separuh kewajiban seorang wanita dalam kehidupannya itu adalah menjadi istri. Lalu bukan hanya sekedar menjadi istri, tapi betul-betul dia mampu menjadi support system yang terbaik untuk sang suami. Terutama ketika sang suami bekerja mencari karunia Allah. Mereka melaksanakan kewajiban, bagaimana mengarahkan keluarganya, mendidik keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarganya, dengan kebutuhan yang dimiliki oleh keluarganya. Maka seorang wanita, mereka pun memiliki sebuah tugas yang besar. Dan sesungguhnya salah satu tugas terbesar seorang wanita itu apa? Yaitu menjadi partner bagi seorang laki-laki di dalam kehidupan dan upaya keselamatan dalam kehidupan supaya mendapatkan kenikmatan besar di akhirat. Karena wanita ditakdirkan mereka menjadi partner di dalam kehidupan seorang laki-laki, maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Supaya saya mendapatkan musim panen yang begitu manis dalam kehidupan saya di akhirat. Ketika saya menjadi partner seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga, apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa menjadi support system yang terbaik untuk suami saya? Karena apa? Kalau saya memang menjadi support system yang terbaik untuk suami saya dan tidak ada keberuntungan laki-laki kecuali mendapati seorang wanita yang membantu suaminya dalam urusan akhirat, kalau dikonkretkan dan di breakdown, apa yang saya harus lakukan? Supaya betul-betul suami saya bukan hanya sekedar menjadi karyawan, tapi mampu melejitkan potensinya menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Supaya anak saya pun mampu menjadi orang-orang besar dalam kehidupan mereka. Apa yang saya harus lakukan untuk suami saya? Supaya membangun support system itu. Karena bukan berarti ketika seorang wanita menjadi istri, dia tidak bekerja. Dia bekerja. Laki-laki juga bekerja, tapi bekerjanya perempuan itu lebih istimewa. Bekerjanya perempuan itu adalah dia menjadi timnya suami. Di dalam banyak perkara yang ada pada kehidupan yang dijalani bersama, ketika dia menjadi support system dari sebuah tim keluarga bernama suaminya, kalau tim ini baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Dan ketika tim ini pincang, maka seluruhnya pun akan menjadi pincang. Makanya tidak salah kalau orang luar sering mengatakan, di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang hebat. Dan itu ada dua, ibunya dan istrinya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya, saya pingin sekali Ustadz, saya pingin bekerja, walaupun saya tidak perlu ke kantor. Dan tidak perlu saya menjadi karyawan. Saya ingin bekerja. Apa pekerjaan yang Allah bebankan untuk saya? Jadi bukan berarti perempuan itu kalau mereka di dalam rumah tangga tidak bekerja. Salah. Jadi kalau ada perempuan ditanya, kerja apa? Kerja atau tidak, Mbak? Jawab aja, saya kerja. Loh, kerjanya apa? Menjadi timnya suami saya. Itu kerjaannya. Jadi jangan ada yang mengatakan, kerja, Mbak? Enggak. Sekolah tinggi-tinggi kok nggak kerja. Lu kerja, perempuan tuh kerja. Kata siapa nggak kerja? Bahkan terkadang pekerjaannya lebih berat daripada yang lainnya. Maka sesungguhnya ketika kita paham, perempuan pun harus bekerja. Tapi dalam dimensi yang unik sesuai dengan dunianya mereka. Sekarang apa yang harus dilakukan seorang wanita ketika bekerja? Ketika seorang wanita sudah memahami salah satu di antara
fase kehidupannya adalah dia bekerja menjadi tim untuk suaminya. Di dalam suaminya mencari karunia dan menyelesaikan banyak masalah yang mungkin dihadapi dalam kehidupannya, maka setidaknya ada 5 pekerjaan yang harus dilakukan seorang wanita supaya bisa menjadi support system terbaik bagi kehidupan untuk suaminya dan anaknya di dalam bertumbuh kembang. Apa itu 5? Yang pertama, ini di sini. Perhatikan tulisan di samping saya, ya, di samping saya. Yang pertama adalah seorang wanita, pekerjaannya itu dimulai dengan sebuah pekerjaan yang simpel dan sederhana. Yaitu adalah seorang wanita yang memberikan ketenangan. Dia memberikan ketenangan. Ya. Karena ketenangan seorang suami itu adalah perkara yang sangat besar untuk melejitkan potensi dirinya. Dan tidak ada ketenangan yang paling besar kecuali ketenangan yang didapatkan oleh seorang suami dari istrinya. Ya, makanya akhirnya betul kalau kata para ulama mengatakan, kalau para ulama besar itu pernah ditanya begini, ibu-ibu, apa kunci rahasia harmonis dalam keluarga? Ulama besar ini yang telah melewati puluhan tahun dalam pernikahan berkata, jangan meributkan perkara-perkara remeh dan kecil. Selama itu masih bisa dimaafkan aja. Ya. Maka ini intinya, yang pertama adalah saling memberi ketenangan. Karena apa? Karena sesungguhnya saling memberikan ketenangan, ketenangan suami, ketika suami memberikan ketenangan kepada istrinya akan bertambah baik. Karena air susu yang mengalir kepada anaknya ketika disusui akan berisi dengan aura yang positif. Dan ketika sang istri itu tenang, lapang hatinya, tenang, maka ketika dia mendapatkan amanah mendidik anak, maka dia bisa fokus dan konsentrasi. Itu akibat yang akan dirasakan langsung oleh seorang istri kalau tenang. Sama pula, sebenarnya adalah ketenangan itu juga didapatkan ketika sang istri berusaha untuk terus memberikan ketenangan, tidak suka untuk memulai satu konflik dan tidak suka untuk tidak suka membesar-besarkan perkara yang tidak terlalu syar'i, yang sebenarnya masih bisa dikompromikan dan masih bisa untuk dikomunikasikan. Maka ketika suami istri saling tahu narasi latar belakang kenapa dia harus memberikan ketenangan, maka ketenangan itulah yang akan melejitkannya. Karena seorang suami, ibu, kalau dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya, apapun yang ada di luar itu akan menjadi berantakan. Dimulai dari ketidaktenangan dia mendapatkan di dalam rumahnya senyuman yang harusnya diberikan oleh seorang istri kepada sang suami. Mari saya ajak ibu untuk merenung. Satu perenungan hadis yang sederhana. Ibu-ibu karyawan dari BSI. Ibu tahu nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu ditanya, ya Rasulullah, ayun nisa'i khairun? Siapa laki-laki, siapa perempuan yang paling baik? Ya, siapa perempuan yang paling baik ya Rasulullah? Pertanyaan dari seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ayun nisa'i khairun? Ya. Bahwasanya ada seseorang nanya, siapa wanita yang terbaik itu? Maka perhatikan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pada saat itu tidak mengatakan kepada yang bertanya dan menjawab. Nabi tidak mengatakan perempuan yang baik itu yang banyak sholatnya. Perempuan yang baik itu yang banyak puasanya. Wanita yang paling baik itu yang paling panjang jilbabnya. Nabi tidak mengutip jawaban-jawaban itu tanpa menafikan semua jawaban-jawaban itu memang benar. Salah satu di antara ciri-ciri perempuan yang baik. Tapi yang menarik, Nabi tidak menyebutkan semuanya. Tapi Nabi menyebutkan yang paling besar, yang paling berdampak bagi sang suami, yang paling berdampak kebaikan. Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ayun nisa'i khairan. Maka Rasulullah mengatakan, idza nadharta ilaiha sarrathu. Yaitu seorang perempuan yang apabila seorang laki-laki melihat kepada wanita, istrinya, maka istrinya itu wajahnya itu menyenangkan untuk suaminya. Masya Allah. Jadi ternyata seorang perempuan yang terbaik, yang menjadi bagian dari pekerjaan seorang wanita itu apa? Dari pekerjaan seorang wanita itu sederhana. Simple kok. Dan sederhana. Dia menyenangkan untuk suaminya ketika dipandang suaminya itu menyenangkan.
Jadi jihadnya seorang wanita yang paling besar itu di wajahnya. Jihadnya yang paling besar seorang wanita itu di wajahnya. Maka kalau ada perempuan banyak sholatnya, banyak tahajudnya, banyak puasa sunnahnya, tapi wajahnya tidak menyenangkan, yang suka dilipat wajahnya, bermuka cemberut, dia bukan kriteria wanita solihah, walaupun bukan wanita yang terbaik. Walaupun mungkin banyak sholatnya, mungkin banyak puasanya, mungkin dia baik, tapi dia tidak terbaik. Mungkin dia wanita baik, tapi dia bukan yang terbaik. Jadi Masya Allah, dari situ kita akhirnya mendapati, ternyata yang kita jumpai dan kita dapatkan adalah Masya Allah ya. Ini yang dinamakan ketenangan. Jadi artinya ketika seorang wanita, terutama ketika sang suami menghadapi problematika, turbulence besar yang dihadapi di kantornya, maka pekerjaan seorang wanita, jangan merasa itu kan pekerjaan kamu di kantor. Sudahlah kamu pikir sendiri gitu. Tidak bisa begitu. Tapi yang bisa dilakukan itu apa? Yang bisa dilakukan itu adalah dia tersenyum saja, lalu berusaha untuk memberikan love language-nya kepada sang suami, lalu dengan senyuman, karena smile itu basic love language-nya suami istri. Ya, saya sampaikan dalam satu buku ya. Di dalam buku Lughatul Hub. Lughatul Hub itu bahasa cinta. Dikatakan bahwasanya senyuman itu merupakan basic love language-nya suami istri. Ya, memang ada tambahan, ada hug, ada yang namanya full service dan lain sebagainya. Tapi basic dari love language itu adalah tersenyum. Makanya senyuman satu wanita tulus dari hatinya ketika dia senyum kepada sang suaminya, demi Allah ya ibu, bisa memadamkan 1000 pesona kemaksiatan di luar rumah. Kenapa? Satu senyuman yang tulus itu mengalahkan 1000 kecantikan yang hanya dipoles dari make up, yang bukan datang dari tulusnya hati kepada seorang laki-laki. Jadi ini merupakan pekerjaan. Makanya kalau saya ditanya, wanita yang solihah itu simple kok. Kalau dipandang suaminya menyenangkan, as simple as that. Tapi ternyata memang ujian terbesar perempuan itu ya pada sesuatu yang simple, yang sederhana. Karena apa? Karena banyak wanita yang mampu sholat tahajudnya 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3. Tapi belum tentu dia bisa tersenyum melepaskan suaminya ke kantor di pagi hari. Padahal dia tahu sang suami itu akan menghadapi dengan perjuangan berat. Melewatin perjalanan yang begitu panjang, macet yang luar biasa, suasana pekerjaan yang terkadang tidak sesuai dengan atmosfer hatinya. Dan maaf ibu, sering saya menjumpai banyak laki-laki yang tetap bertahan di satu tempat pekerjaan, walaupun dia tidak nyaman. Kenapa? Ya karena yang dia ingat itu istrinya dan anak-anaknya. Maka inilah yang kita harus bangun. Saya tidak mau ya nanti ada yang komen begini, ya lihat-lihat dulu dong Ustadz suaminya gitu. Itu adalah orang-orang yang seakan-akan lupa balasan dari Allah. Ya, saya tidak mau kalau sedang menyampaikan tentang masalah seorang wanita gitu, kemudian wanitanya ngomong, lihat suaminya dulu dong. Sebagaimana ketika seorang laki-laki dikasih tahu tentang hal-hal ini, lihat dulu dong istrinya. Itu perkataan orang yang tidak paham tentang janjinya Allah. Dan kita harus paham, fa'in ahsantum li anfusikum dalam surat Al-Isra. Bukankah kamu kalau berbuat baik itu kan berbuat baik untuk dirimu sendiri kan? Seorang wanita menjadi support sistem kehidupan untuk suaminya. Ketika dia berbuat baik kepada suaminya, maka sesungguhnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dia akan lapang hatinya, lega jiwanya. Belum lagi ridhonya Allah dan rahmatnya Allah dia dapatkan. Walaupun maaf, mungkin ada seorang istri ketika memberikan senyuman tulus, mungkin sang suami tidak menanggapi. Tapi Allah sudah menyampaikan, fa'in ahsantum li anfusikum. Loh, kalau kamu itu berbuat baik itu sebenarnya perbuatan baik itu kembali sama dirimu, bukan kembali kepada orang. Dan itu kaidah iman di dalam beramal. Ya, maka saling memberikan ketenangan. Coba ditampilkan lagi. Saling memberikan ketenangan. Karena ketenangan seorang suami itu adalah komponen yang melejitkannya. Maaf ya Bu, anak
yang mereka lahir dari keluarga yang harmonis itu lebih besar persentase potensinya melejit dibandingkan anak yang lahir dari keluarga disharmonis. Islam itu ngatur supaya semua itu harmonis. Kenapa? Karena Islam tahu harmonis itu menghasilkan kekuatan besar. Makanya kita disuruh baik sama tetangga supaya harmonis. Tenang hidup kita. Kita diperintahkan ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Supaya harmonis. Orang tidak perlu terluka ucapan kita. Kita diperintahkan supaya kita jangan gibah. Supaya harmonis hubungan kita. Karena kalau gibahmu kedengaran sama dia, maka dia dia tidak mau respect kepada dirimu. Akhirnya keadaannya nggak enak. Kenapa Islam itu selalu menyuruh semua kondisi itu selalu harmonis? Karena harmonis itu menciptakan banyak kekuatan besar di dalam kehidupan. Ibaratnya benih yang tumbuh di atasnya tunas kebaikan itu ya dari kata harmonis. Maka jangan hanya karena alasan sepele ketenangan itu kita hilang. Lalu membela sesuatu yang sifatnya tidak terlalu bermanfaat untuk dunia dan tidak terlalu bermanfaat untuk akhirat. Ya kalau urusannya cuma dunia kecil-kecil gitu, tidak perlulah kita bentak suami hanya urusan kecil. Sebagaimana ini sebaliknya. Kalau urusan-urusan remeh gitu, tidak perlulah kita meninggikan suara gitu. Janganlah wanita-wanita solihah, janganlah wanita-wanita yang menjadi istri karyawan ini mereka beranggapan wanita selalu benar. Saya khawatir itu inception itu masuk ke alam sadar. Tanpa disadari itu terbawa sampai ke rumah. Akhirnya apa? Kalau marah, ya sudah kamu maklumi. Namanya juga perempuan. Gak bisa gitu terus-terusan. Lalu apa fungsinya syariat untuk diikuti menjadi petunjuk dalam kehidupan? Ini juga berlaku untuk laki-laki. Karena sekali lagi, kalau ibu dan kita laki-laki, seorang suami, berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu itu berbuat baik itu sebenarnya kita berbuat baik sama diri kita sendiri. Dan ketenangan seorang suami yang memadamkan 1000 pesona kemaksiatan di luar rumah. Maaf ya. Kenapa terkadang ada orang berselingkuh? Kadang-kadang selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya. Atau sebaliknya, suami istrinya selingkuh. Karena pasangan selingkuhan mereka itu memberikan ketenangan. Yang sejatinya terkadang ketenangan itu justru tidak didapatkan oleh mereka dari pasangan mereka. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Seharusnya yang paling berhak memberikan ketenangan adalah orang yang telah terlibat di dalam pernikahan. Ya, saling memberi ketenangan. Terutama di waktu pagi. Senyum. Berikan ketenangan. Supaya sang suami, mereka tidak pecah pikirannya. Memikirkan apa yang harus difikirkan itu begitu berat. Beban seorang laki-laki tidak ringan. Beban seorang wanita pun tidak ringan. Dan itu dimulai ketika kita memahami syariatnya bagaimana nyuruh kita. Itu yang kita ikuti. Jangan ngikutin perasaan. Tidak ada endingnya. Jangan ngikutin logika. Gak ada limitnya. Paling baik, letakkan logikamu, letakkan perasaanmu, ikuti syariatnya. Insya Allah. Dengan saling memberikan ketenangan akan melejit seluruh potensi yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Ada laki-laki ketika dia mendapatkan seorang wanita, yang wanitanya itu senantiasa tidak pernah memberikan ketenangan untuknya. Ada banyak kemudaratan yang akan terjadi. Dan itulah yang kita khawatirkan. Yang kedua, yang harus kita pahami. Yang kedua itu adalah saling berupaya memberikan cita rasa persahabatan. Yang kedua itu saling berupaya memberi cita rasa persahabatan. Karena menikah, mendapatkan suami dan mendapatkan istri atau karena mendapatkan suami atau istri itu anugerah. Tapi mendapatkan sahabat dari suami kita dan istri kita, mendapati suami kita itu sahabat dan istri kita sahabat itu karunia besar. Artinya, salah satu pekerjaan seorang wanita dan ini juga pekerjaan seorang laki-laki itu apa? Yaitu adalah berupaya memberikan bumbu-bumbu persahabatan dalam hubungan mereka ketika mereka menikah.
Imam Ibnu Katsir itu berkata, Bapak dan Ibu, tidak ada persahabatan yang paling agung kecuali persahabatan seorang suami dan istri. Saya ulang kembali. Tidak ada persahabatan paling agung kecuali persahabatan antara seorang suami istri. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Makanya akhirnya kata persahabatan itu kan tidak langsung kita peroleh. Coba, saya punya sahabat, Bu. Ibu-ibu pasti punya sahabat. Ibu apakah langsung mendapatkan sahabat, kenalan langsung bersahabat? Enggak. Karena kita punya frekuensi bercanda, kita punya frekuensi referensi yang sama, kita kalau membicarakan hal bisa kita sinkronkan, kita bisa winning-winning solution kalau kita menghadapi perbedaan, itu biasanya menjadi sahabat. Sama, salah satu tugas seorang wanita itu apa? Dia harus berupaya untuk menjadi sahabat yang terbaik untuk sang suami. Lah, kalau bersahabat dengan laki-laki itu bagaimana sih? Tahu apa yang harus direspon, apa yang tidak perlu direspon, apa yang perlu direspon, dan cara kita menyikapi respon itu. Contoh, kita harus paham laki-laki itu kalau banyak masalah, kadang diam. Bukan berarti dia tidak mau menceritakan masalahnya kepada istrinya, tapi dia ingin sekali memiliki sebuah gua. Di dalam gua itu dia ingin sendirian dulu. Karena fitrahnya laki-laki itu tidak ingin menyusahkan istrinya dan anaknya. Fitrahnya. Jadi kalau ada masalah, dia diam. Maka seorang sahabat yang baik itu apa? Seorang sahabat yang baik itu adalah ketika dia paham, oh, kapan saya harus bicara? Karena kadang-kadang laki-laki kalau menyampaikan sesuatu, ibu tuh tidak usah buru-buru langsung menyampaikan pendapat saya gini, pendapat saya begini, pendapat saya begini. Kadang laki-laki itu tidak butuh pendapatmu. Kadang dia tuh hanya pengen didengar, sebagaimana perempuan juga pengen didengar. Kecuali seorang wanita memang sudah dimintain pendapatnya. Baru wanita itu memberikan pendapatnya. Dengan sebuah sikap. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima pun tidak mengurangi cintanya suami kepada dirinya sebenarnya. Maka yang kedua, kata para ulama, saling memberikan cita rasa persahabatan. Sehingga akhirnya apa? Kalau kita pengen bersahabat, ya dilakukan berupaya. Cara merespon ada masalah, cara menyamakan frekuensi. Oh, ternyata suami saya suka ini. Ya belajarlah tentang apa yang disukai oleh sang suami kita. Supaya kita bisa menjajaki obrolan dengannya. Oh, istri kita sukanya apa? Oh, supaya kita bisa menjajaki upaya persahabatan dengan dirinya. Bahkan maaf ya, saya pernah mendengar ada seseorang yang berkata, bahkan salah satu di antara rumus keharmonisan cinta yang sejati itu apa? Ketika seorang suami atau seorang wanita sudah bisa untuk bersikap konyol, hanya untuk bisa mengundang gelak tawa seorang pasangan hidup. Itu termasuk salah satu kejujuran dalam mencintai. Ya. Jadi itu merupakan salah satu di antara hal untuk saling mencintai. Makanya akhirnya mintalah kepada Allah selalu. Ya Allah, saya itu mohon kepadamu ya Allah supaya kami mendapatkan istri yang juga sahabat untuk saya dan mendapatkan seorang istri yang tidak hanya seorang istri tapi juga sahabat bagi kami. Dan itu diupayakan. Dari pihak istri juga mengupayakan. Kenapa ya pernikahan saya kok terkesan monoton? Mungkin ternyata kita tidak punya quality time. Oh, mungkin kita harus mengadakan quality time, persahabatan dihadirkan, ada obrolan-obrolan yang saling kita melemparkan, menjawab, merespon, dan cara meresponnya itu tidak usah menghakimi, tidak usah menyudutkan, supaya cita rasa persahabatan itu terasa. Karena fitnah itu bisa datang kapan saja, dan kalau fitnah itu sudah datang, maka merusak apapun yang sudah dibangun bertahun-tahun. Kalau fitnah itu sudah datang merasuk pada kehidupan suami istri. Maka yang kedua pekerjaan yang harus dimiliki oleh seorang wanita itu apa? Menghadirkan cita rasa persahabatan. Coba kita cari buku referensi gimana punya sahabat. Kita pelajari, oh suami saya itu sukanya ngobrol ini. Oh istri saya itu suka kalau bercanda, kalau saya bercanda ini dia akan tergelak tawa. Sehingga akhirnya kalau sudah tercipta sebuah persahabatan dari sebuah proses kejujuran hati, wah nikmat betul itu. Lu sampai Imam Ibnu Katsir itu berkata, tidak pernah kami dapatkan, tidak pernah kami jumpai bagaimana persahabatan paling agung kecuali persahabatan antara seorang suami istri. Loh, sampai kita menjumpai itu, sampai semacam itu.
Ini menunjukkan apa? Mahalnya mahalnya dari sebuah persahabatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus paham. Apa yang kita harus mengerti? Yang ketiga, tidak menuntut kesempurnaan. Menjadi support system yang ketiga, kata para ulama, adalah bagaimana setiap dari kita tidak menuntut kesempurnaan. Karena apa? Ujung dari menuntut kesempurnaan yang sifatnya mustahil dari suami kita, maka sesungguhnya akan berujung dengan konflik membara. Menuntut kesempurnaan itu sebagaimana kita menyalakan korek api di atas tumpukan kertas. Sudah nggak dapat, hangus terbakar, iya. Banyak orang tanpa sadar, dia itu menginginkan kesempurnaan pada pasangannya, tanpa menyadari bahwasanya pasangan itu menjadi indah ya karena ketidaksempurnaannya. Ada bengkoknya, ada lekuknya, tapi justru indah. Bukankah korden itu kalau lurus kalah indah dengan korden yang berkelok-kelok? Ya kalau akhirnya suami kita langsung sempurna dalam segala hal, kalau suami kita langsung sempurna dalam segala hal, susah kita. Kalau ibu menuntut bahwasanya saya menjadi support system untuk suami saya, tapi saya menuntut sempurna untuk suami saya, kamu menyalakan korek api di atas tumpukan kertas. Indahnya letup api yang ada di korekmu tidak sebanding dengan hangusnya ruangan yang kamu tempati. Berapa banyak orang ketika mereka dibedah alasan perpisahan yang terjadi di antara keluarga itu, selalu ada sebuah benang merah. Selalu menuntut kesempurnaan. Tidak bisa kesempurnaan itu. Ya, makanya sabar yang paling besar itu apa? Sabar itu kan ada 3, ibu-ibu karyawan BSI. Sabar itu ada 3. Ada sabar melakukan ketaatan, ada sabar meninggalkan larangan, ada sabar menghadapi musibah. Sabar 3 ini, Ustadz, yang paling besar yang mana? Sabar dalam taat. Lah sabar dalam taat itu spektrumnya apa aja dimensinya? Salah satunya sabar menghadapi pasangan hidup. Itu sabar dalam taat yang paling gede pahalanya. Makanya dikatakan oleh para ulama, sabar kepada keluarga itu sabar 2 kali sabarnya kepada orang biasa. Kalau kamu sabar sama temenmu itu 1 kali sabar. Tapi kalau kamu sabar sama istrimu 2 kali sabar. Kamu yang menikahinya, memberikan nafkah kepadanya, tapi kamu harus siap dengan bengkoknya. Sabar kepada suami juga sama, 2 kali sabar. Kenapa? Kamu yang menemaninya, mengetahui kekurangannya, melahirkan anaknya, tapi kamu juga menghadapi bengkoknya. Memang kata para ulama semacam itu. Kesabaran kepada pasangan itu 2 kali kesabaran. Dan salah satu di antara kesabaran kepada pasangan itu apa? Ya memang tidak ada yang sempurna. Di balik tuntutan kamu kepada istrimu dengan tangisan air mata kepada istrimu, di balik air mata yang menetes, di balik harapan kamu, sadarkah kita ada air mata istri kita yang juga menangis ketika melihat kekurangan kita? Sama sebenarnya. Jangan pernah merasa sayalah perempuan yang paling malang di dunia. Jangan pernah merasa saya adalah suami yang paling malang di dunia. Sebelum engkau mengatakan dirimu istri yang paling malang di dunia, mungkin suamimu juga merasa paling malang. Makanya akhirnya yang ketiga, supaya support system ini berjalan, supaya suami kita dalam kondisi yang baik, tidak terkena fitnah dengan berbagai macam hal, tidak terkena depresi, itu adalah apa? Yaitu jangan menuntut kesempurnaan. Ini ada kisah, Bu. Nyata ini demi Allah. Ada salah satu laki-laki, seorang suami, sudah 50 tahun, sudah punya cucu. Curhat kepada saya ketika istrinya ngaji. Istrinya itu menuntut banyak hal dari semua kajian-kajian yang dia dapatkan di tempat kajian. Dan sang istri memaksa, mempressure suaminya dengan apa yang dipilih oleh sang istri. Dari gaya pakai celananya harus bagaimana. Pulang semuanya diganti. Pakainya diganti, celananya diganti, ada yang dipotong dan lain sebagainya. Dan sang suami kaget.
Ya, sang suami akhirnya kaget. Sang suami sempat berkata kepada kami, saya itu hampir pergi ke psikolog, Ustaz. Saya hampir pergi ke psikolog. Istri saya nggak tahu, tapi akhirnya saya trauma dengan istri saya. Dia tetap bertahan karena bagi dia yang sudah tua, karena dia sangat mencintai istrinya. Tapi dia juga trauma sama istrinya. Makanya di situ akhirnya kita mendapatkan adalah Masya Allah ya, support system itu tidak akan terbentuk. Kenapa? Ya kita tidak bisa menuntut kesempurnaan. Yang bisa kita lakukan memberikan undur, tapi seni menyampaikan kesalahan supaya dipelajari dan dikoreksi serta dievaluasi tetap diberikan. Bukan berarti tidak menuntut kesempurnaan kita mendiamkan lalu tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ya enggak kayak gitu juga. Tapi tetap bagaimanapun kita harus berusaha untuk memberikan perbaikan-perbaikan antara suami dan istri. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yaitu adalah ketika kita menjadi support system dalam kehidupan untuk suami kita, yaitu yang keempat adalah kita tidak hanya menjadi istri, tapi jadi istri, jadi kekasih, jadi sahabat, dan ibu dari anak-anak kita. Kadang-kadang kita harus quality time supaya kita bisa kayak kekasih. Ingat ya Bu, suami kita itu adalah big baby. Dia adalah bayi besar. Gitu. Jangan menuntut harus berwibawa 24 jam. Tidak boleh bercanda. Kamu kepala keluarga. Tidak bisa. Nabi aja pernah ngajak lomba berlari Aisyah kok. Kalau kita pikir-pikir ngapain Rasulullah, pemimpin besar, pemimpin penduduk surga, lomba lari dengan Aisyah. Karena Nabi ingin memperlihatkan bahwasanya suami istri itu tidak harus monoton menjadi suami dan istri kaku secara normatif. Tapi kadang-kadang lomba lari, senyum, karena itu menjadi kekasih, kadang menjadi sahabat. Ada obrolan yang nggak penting-penting yang dibicarakan yang membuat mereka tergelak tertawa. Dan tentunya juga ada tugas bagaimana mendidik anak-anaknya. Makanya maaf ya Bu, kalau pas lagi ketika suaminya bercanda, Ibu harus menyamakan frekuensi. Ketika sang suaminya lagi manja, nah Ibu harus pindah ini. Saya jangan jadi ibu dari anak-anak saya harus jadi kekasih untuk suami saya. Makanya akhirnya permintaan kita dalam doa itu apa? Ya Allah, jadikanlah saya itu adalah istri, jadikanlah saya kekasih, jadikanlah saya adalah ibu dari anak-anak saya dan sahabat untuk suami saya. Lah itulah indahnya kalau sudah didapatkan. Dan yang terakhir, membangun support system dalam kehidupan, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa mendoakan suami kita terus di dalam kebaikan. Saya jujur ya, dalam perjalanan dakwah, sering sekali saya menemukan ada harapan-harapan yang dimiliki oleh seorang istri. Saat saya tuh pengen suami saya begini dan begini. Lalu saya berkata, Ibu sudah mendoakan di waktu-waktu yang mustajab. So, istrinya tersenyum, belum pernah Ustaz. Gimana Ibu? Orang yang paling layak didoakan oleh ibu itu bukan anak. Orang yang paling layak didoakan oleh wanita, seorang istri itu ya suaminya dulu. Wong suaminya pintu tengahnya surga kok. Gak didoakan pertama kali itu, terus gimana dapat pintu tengahnya surga? Ada pula yang berkata juga kepada saya, Ustaz, saya itu mendoakan suami saya, tapi paling terakhir setelah saya mendoakan semua, baru saya suami saya. Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa begitu. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Bahasa cinta, min amaratil hum, atau min amaratil mahabbah, dzikruha. Sesungguhnya tanda cinta itu menyebutkannya, dan menyebutkan namanya di hadapan Allah. Menjadi bagian persahabatan, bisa menjadi kekasih untuk pasangan kita, dan supaya kita bisa memberikan ketenangan, kita tidak menuntut kesempurnaan untuk suami kita, supaya kita bisa mendapatkan persahabatan yang baik, itu kita minta kepada Allah, supaya kita bisa menjadi qurrata ayun untuk suami kita. Kalau kita sebagai wanita sudah qurrata ayun, laki-laki merasakan, ya Allah, luar biasa ya istri saya itu menjadi qurrata ayun. Kalau laki-laki itu baik Bu, pasti dia akan berusaha untuk menjadi qurrata ayun. Dan apa yang didapatkan? Suami ibu akan berkualitas di tempat kerja. Dia tenang di tempat pekerjaan. Dia tidak perlu mengambil-ngambil yang haram. Dia tidak perlu tergiur dengan berbagai macam spekulasi perjudian. Kenapa? Dia sudah mendapatkan ketenangan melalui istrinya. Sekali lagi, wanita itu memiliki dampak yang besar.
pada proses kebaikan. Sebagaimana perempuan itu juga bisa sebaliknya memberikan dampak kerusakan bagi kehidupan ketika mereka tidak tahu tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf agak keluar waktu 1,5 jam kita membahas, tapi karena memang pembahasan ini tidak bisa diputus di tengah-tengah, dan saya memilih tema ini sebenarnya karena tema ini saya melihat bahwasanya di BSI kemarin sempat mengalami turbulence yang cukup besar gitu. Dan tentunya kita sangat berharap sekali bahwasanya keadaan-keadaan semacam ini mungkin akan sering datang dan sering hadir. Maka bagaimanapun wanita, mereka bukan pengangguran. Wanita itu bukan hanya sekedar ibu rumah tangga. Tapi wanita itu adalah bagian dari sebuah tim yang sangat luar biasa bersama suaminya. Dan memberikan support system yang terbaik dalam kehidupan bersama suaminya dan keturunan-keturunannya. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.